Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Ananda Zuliana dari kelas 12 IPA 3 akan menceritakan kembali isi dari novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari sebagai nilai untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dukuh Paruk adalah nama sebuah desa terpencil yang terletak di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, di mana desa ini terletak di tengah pematang sawah yang luas dan jarang untuk diketahui oleh orang luar. Warga-warga di Dukuh Paruk bahkan hidup dengan penuh keterbelakangan dan tidak ada pada saat itu warga Dukuh Paruk yang bersekolah. Mereka juga menganut kepercayaan akan percaya terhadap roh-roh gaib atau roh nenek moyang mereka yang sudah meninggal. Dan diceritakan juga di novel tersebut ketika Dukuh Paruk itu mengalami kemarau berkepanjangan selama 7 bulan lamanya, sehingga membuat warga Dukuh Paruk menjadi kesusahan akan kebutuhan pangannya. Mereka kesusahan untuk mendapatkan makanan karena sawah-sawah mereka mengalami kekeringan. Ada 3 orang anak yang diceritakan dalam novel ini, namanya adalah Darsun, Warta, dan Rasus. Mereka adalah 3 sekawan yang pada suatu hari sedang mencabut singkong untuk mereka makan. Dan setelah singkong itu berhasil dicabut, mereka pergi ke tempat mereka bermain biasanya, yaitu namanya adalah pohon nangka. Nah, di pohon nangka ini tak sengaja Darsun, Warta, dan juga Rasus itu melihat Serintil sedang menari, layaknya seperti ronggeng. Mereka kaget, tidak menyangka ternyata Serintil punya bakat menari. Dan akhirnya mereka mendekati Serintil, dan Serintil sadar ada Darsus, Warta, dan Rasus yang mendekati dia. Lalu dia menyuruh untuk 3 orang ini untuk Dan ketika Rasus, Darsun, dan Warta pergi ke bawah pohon nangka tempat mereka biasa bermain, tak sengaja mereka melihat Serintil yang sedang menari layaknya ronggeng. Kagetlah Darsun, Warta, dan juga Rasus. Tak menyangka ternyata Serintil punya bakat dalam menari. Serintil pun sadar kalau ada 3 orang yang mendekatinya dan sedang melihat dia menari. Lalu Serintil berkata kepada Rasus dan teman-teman untuk mengiringi Serintil menari dengan alat-alat musik atau kutukan-kutukan atau musik yang dibuat-buat agar Serintil lebih bisa menari. Lalu Warta, Darsun, dan Rasus pun pergi ke tempat mereka biasa bermain. Di novel disebut adalah di bawah pohon nangka. Nah, tak sengaja ternyata Rasus dan teman-teman melihat Serintil yang sedang menari dan mereka kaget. Ternyata Serintil punya bakat menari layaknya ronggeng. Serintil sadar Rasus dan teman-teman sedang memperhatikan dia menari, sehingga Serintil minta bantuan agar Rasus dan teman-teman mau mengiringi Serintil untuk menari. Dan setelah itu ternyata kakek Serintil yang bernama Sakarya melihat bahwa cucunya menari layaknya seperti ronggeng. Sesuai dengan kepercayaan masyarakat Dukuh Paruk, bahwa ronggeng itu adalah orang yang dikeramatkan atau seseorang yang dianggap sakti dalam Dukuh Paruk. Nah, lalu kakeknya, Sakarya, menyampaikan berita kalau cucunya Serintil itu bisa menari layaknya ronggeng kepada dukun yang dianggap sangat-sangat penting di Dukuh Paruk bernama Kertareja. Alangkah senangnya Kertareja mendengar ternyata ronggeng yang selama ini telah ditunggu-tunggu di Dukuh Paruk yang telah lama hilang sekarang muncul lagi. Dan itu semua adalah Serintil. Beberapa hari setelah itu, Sakarya beserta Kertareja kembali melihat Serintil menari layaknya ronggeng di tempat yang sama. Dan sejak saat itu, Kertareja yakin kalau Serintil sudah dimasuki oleh indang dari ronggeng. Setelah itu, Kertareja pun mengurus
Serintil untuk dijadikan ronggeng yang lebih hebat lagi, dan untuk menampakkan kalau Serintil itu sebenarnya adalah ronggeng. Sampai suatu hari, Kertareja mempersiapkan suatu acara di rumahnya, dan Serintil waktu itu didandan dengan layaknya ronggeng, dan warga-warga melihat Serintil untuk pertama kali menari layaknya ronggeng di Dukuh Paruk itu, dan warga-warga Dukuh Paruk pun merasa bahagia karena yang selama ini mereka tunggu-tunggu, yang selama ini hilang dari Dukuh Paruk, telah ditemukan kembali, yang itu semua berada di dalam diri Serintil. Berbicara tentang Serintil, di novel ini juga dijelaskan kalau Serintil itu adalah anak perempuan yatim piatu, di mana Serintil itu yatim piatu karena sebuah tragedi masa lalu yang melibatkan ayah dan ibunya serta warga-warga Dukuh Paruk lainnya. Ayah dan ibu Serintil adalah seorang penjual tempe bongkrek, di mana tempe bongkrek ini adalah tempe yang terbuat dari bungkil ampas minyak kelapa yang akan ditumbuhi jamur di atas-atas pinggirannya, dan itu adalah makanan sehari-hari warga Dukuh Paruk. Sudah terlihat di sini kalau Dukuh Paruk itu ekonominya masih sangat-sangat rendah, dan bahkan mereka hidup di dalam kemiskinan kebanyakan karena dari makanan mereka makan tempe bongkrek, bukan tempe layaknya yang kita makan pada masa sekarang ini. Sampai pada suatu hari ketika ayah Serintil, di sini namanya adalah Santaib, sedang berjualan seperti hari-hari normal yang dilakukan jualan tempe bongkrek ini, ada banyak tetangga yang beli ke ayah Serintil, dan lama-kelamaan ada salah satu anak yang mengeluh sakit perut kepada ibunya, dan anak tersebut meninggal, disusul dengan warga-warga lain, tetangga-tetangga Serintil yang tadi makan tempe bongkrek juga perlahan-lahan sakit dan meninggal, sampai ayah Serintil, Santaib, dan ibunya dituduh oleh warga Dukuh Paruk menjual tempe bongkrek yang beracun, dan mereka sengaja untuk membunuh warga Dukuh Paruk. Itu anggapan dari warga-warga Dukuh Paruk terhadap ayah Serintil dan juga ibunya. Padahal sebenarnya Santaib dan istrinya tidak pernah melakukan itu sama sekali. Tapi warga Dukuh Paruk tidak ada yang percaya. Mereka meyakini bahwa ayah Serintil dan ibunya telah meracuni warga Dukuh Paruk melalui tempe bongkrek yang mereka jual. Agar orang-orang Dukuh Paruk percaya kalau Santaib dan istrinya tidak membuat tempe bongkrek dengan racun, Santaib dan istrinya pun memakan tempe bongkrek jualan mereka sendiri. Setelah makan tempe bongkrek jualannya sendiri, ternyata Santaib dan istrinya juga ikut tewas. Dan itu membuat warga Dukuh Paruk semakin yakin tempe bongkrek jualan mereka beracun. Padahal sebenarnya tempe-tempe itu ditumbuhi jamur sampai Rasus yang tinggal bersama neneknya, juga ayah dan ibu si Rasus ini juga korban dari tempe bongkrek yang dijual oleh Santaib dan istrinya, sehingga Rasus juga yatim piatu sama seperti Serintil. Yang seorang ronggeng tadi mulai banyak dipuja oleh warga-warga Dukuh Paruk. Banyak dari warga Dukuh Paruk yang berusaha untuk mengurus Serintil, sampai wanita-wanita Dukuh Paruk itu rela untuk memberikan suaminya agar menjadi orang yang pertama kali menjamah Serintil ketika Serintil sudah saatnya nanti. Sampai banyak dari warga-warga Dukuh Paruk yang merelakan suaminya untuk menjadi orang yang pertama menjamah Serintil di kelak hari nanti. Semenjak Serintil menjadi ronggeng, pertemanan antara Rasus dan Serintil itu semakin menjauh.
Rasus semakin merasa Serintil menjauh dan mulai sibuk tentang dunia-dunia tentang ronggeng itu, dan Rasus tidak suka kalau Serintil jauh dari dia. Sampai pada suatu hari, Rasus memberikan Serintil sebuah keris kecil, di mana keris kecil ini adalah peninggalan dari ayahnya. Dan ketika izin ke neneknya untuk memberikan keris itu kepada Serintil, dia berbohong kalau dia bermimpi tentang keris itu, padahal sebenarnya tidak. Rasus tidak pernah bermimpi akan keris tersebut. Itu hanya akal-akalan Rasus saja agar neneknya mengizinkan Rasus untuk memiliki keris peninggalan ayahnya. Lalu Rasus memberikan keris itu kepada Serintil, dan Serintil memakai keris pemberian Rasus itu ketika menari sebagai ronggeng. Bulan menjadi ronggeng, ternyata masih ada 2 syarat yang harus dilakukan oleh Serintil agar bisa menjadi ronggeng yang sesungguhnya. Yang pertama adalah pemandian atau upacara tradisi pemandian yang akan dilakukan di makam keramat Ki Secamenggala yang dianggap sebagai nenek moyang mereka yang mempunyai roh dan kekuatan yang gaib dan benar-benar sebagai kiblat penyembahan dari warga-warga Dukuh Paruk. Ini merupakan Ki Secamenggala ini. Saat upacara pemandian, warga-warga Dukuh Paruk pergi berombong-rombong ke makam Ki Secamenggala, dan di sana Serintil dimandikan. Setelah itu Kertareja itu membacakan mantra-mantra. Lalu setelah itu Kertareja membacakan mantra-mantra untuk membuat tradisi atau upacara itu semakin hidup, sampai pada akhirnya ternyata Kertareja itu dirasuki oleh roh yang dianggap itu adalah roh Ki Secamenggala, dan Kertareja menari bersama Serintil di pemakaman tersebut, sehingga Serintil mengalami banyak pelecehan di sana yang dilakukan oleh Ki Secamenggala dan juga penonton-penonton yang menonton, karena mereka tidak tahu arti pelecehan dan mereka menganggap itu semua hal yang lumrah dan biasa terjadi di antara mereka. Terus tentu sangat tidak suka melihat Serintil yang diperlakukan seperti itu oleh Kertareja dan warga Dukuh Paruk lainnya. Sampai pada suatu hari setelah syarat yang pertama atau tahapan yang pertama berupa pemandian di makam sudah dilakukan, ada syarat kedua, yaitu ada disebut sebagai buka kelambu, di mana buka kelambu ini adalah sejenis sayembara yang dilakukan untuk mendapatkan keperawanan ronggeng. Yang ronggeng tersebut adalah Serintil yang masih berusia 11 tahun. Kertareja menyampaikan berita akan proses buka kelambu ini dengan syarat pemuda yang berminat harus menyediakan uang, yaitu sekeping ringgit emas, dan Rasus sangat cemburu dan marah serta tidak suka melihat hal-hal yang dilakukan Kertareja kepada Serintil. Ada 2 pemuda yang pergi ke rumah Kertareja untuk mendapatkan keperawanan Serintil. Yang pertama namanya adalah Doer. Si Doer ini tidak mampu untuk memberikan sekeping ringgit emas, tapi dia memberikan seekor kerbau dan juga 2 keping perak. Dan pemuda yang satu lagi bernama Sulam. Sulam ini datang dengan membawa sekeping ringgit emas karena dia adalah orang kaya. Dan ketika di rumah Kertareja, bertemulah antara Doer dan Sulam dan terjadi percekcokan antara mereka berdua. Nah, Kertareja yang licik ini mempunyai ide agar kedua pria tersebut bisa meniduri atau mendapatkan keperawanan Serintil dengan cara mereka bergantian. Tapi mereka tidak tahu kalau itu adalah adalah sebuah ide licik dari Kertareja. Kertareja lalu menyuruh istrinya untuk membuatkan minum, yang salah satu minum itu diberikan alkohol dan itu menyebabkan mengantuk. Sehingga nanti yang mengantuk itu akan tidur terlebih dahulu dan yang masih terjaga akan mendapatkan keperawanan Serintil. Nanti gantian. Yang tadi sudah mendapatkan keperawanan Serintil tidur,
Nah, yang tadi tertidur bangun untuk mendapatkan keperawanan Serintil juga. Jadi mereka diperbodoh oleh Kertareja itu dengan ide-ide licik dari Kertareja. Dan mereka, Sulam dan Dower, tidak sadar diperbodoh oleh Kertareja tersebut. Ketika terjadi percecokan antara Sulam dengan Dower tadi, ternyata Rasus melihat Serintil yang sedang di belakang rumahnya. Rasus menghampiri Serintil dan di sana ternyata Rasus yang berhasil menjadi orang yang pertama kali untuk mengambil keperawanan Serintil, dan tidak ada satupun orang yang tahu akan hal itu kecuali Serintil dan Rasus. Setelah melakukan itu dengan Rasus, akhirnya Serintil kembali masuk ke dalam dan melakukan buka kelambu layaknya tradisi yang harus dia lakukan sebagai ronggeng. Dan ya, akhirnya malam itu ternyata setelah oleh Rasus, Serintil juga buka kelambu oleh dua pria tadi yang bernama Dower dan Sulam. Begitulah kehidupan di Dukuh Paruk, di mana orang-orangnya tidak punya agama. Mereka belum ada yang mengenyam pendidikan, jadi mereka tidak tahu hal-hal yang seharusnya itu tidak pantas dilakukan. Mereka malah beranggapan kalau itu adalah hal yang lumrah dan harus dilakukan sebagai tradisi agar Serintil dapat menjadi ronggeng yang sebenarnya.